Kodam Naga Tunduk ya. Yang belum ada kodam mau pengisian kodam silakan terbangkan combo donat. Jadi kodam itu sebenarnya itu diciptakan dari diri kita sendiri ya Mas ya. Artinya apa? Yuk kita ambil positifnya. Bahwa sebenarnya ini adalah bentuk sugestivitas yang mempengaruhi produktivitas kita. Nah kalau kodam ini membuat kita semangat, membuat kita jadi mau untuk memperjuangkan apa yang kita kira benar, terus mau untuk bekerja lebih keras lagi dari biasanya, ya udah adopsi aja kodam itu, kepercayaan itu. Thank you banget loh Mas, udah mau minjemin studio podcastnya buat mampir aku ke tempatmu. Kalau nggak boleh katanya nggak mau dimanajerin lagi, ya gimana ya guys ya? Ya jadi ya saya harus mau. Thank you banget, aku mau kasih tahu juga ke teman-teman semua kalau Mas Denny Darko ini, mungkin ada beberapa yang belum tahu juga, Mas Denny Darko ini adalah salah satu talent aku di Business Entertainment. Kita udah kurang lebih 9 tahun ya Mas kerjasama. 10 tahun malah. Oh udah ya, mau 10 tahun kerjasama di satu dekade bersama Mas Denny Darko. Sekarang lagi rame banget, aku banyak dapat pertanyaan dari teman-teman. Ki, sebenarnya artis-artis itu pada pakai kodam ya, makanya mereka bisa cantik, bisa jobnya banyak, dan tiba-tiba sekarang juga tim aku juga udah bilang sekarang muncul banget di FYP TikTok kodam-kodaman nih Mas. Menurut seorang Mas Denny Darko, kodam, mungkin kita mau introduce sedikit ke teman-teman juga. Kodam itu sebenarnya apa dan kenapa bisa ada kodam Mas? Oke. Kalau dijelaskan dari makna katanya dan sebagainya nanti lama lagi ya, tapi yang pasti itu kan bahasa Arab ya. Iya. Yang terus kemudian diartikan secara bebas. Kalau orang-orang awam itu menganggap kodam itu kayak penjaga ya, orang yang sesuatu yang mengikuti kita, sesuatu yang melindungi kita. Nah ceritanya seperti itu. Apakah kodam itu ada atau tidak? Saya katakan ada, memang ada. Ya. Dan ya ada atau tidak ini sebenarnya kembali lagi ke walaupun orang akan bilang kodam ada atau enggak itu kan jadi dari kepercayaan atau dari sugesti. Tapi saya katakan bahwa kodam yang saya maksud ini adalah kodam yang nanti saya akan jelaskan mengapa itu ada, karena itu pun sebenarnya kita lakukan setiap hari. Oke. Itu kan setiap hari itu maksudnya gimana Mas? Karena sekarang mungkin teman-teman di sini juga pada udah sempat ada ngelihat kemarin kebetulan muncul ya, aku pas lihat di video TikTok, katanya Lesti Kejora pakai kodam, makanya pas dia dipijat kertas, tiba-tiba pantulannya muncul dengan muka yang berbeda. Ya. Raffi Ahmad pakai kodam, karena makanya dari itu jobnya banyak banget terus-terusan nggak berhenti. Ayu Ting Ting pun demikian, katanya diisukan pakai kodam. Nah sebenarnya kategori orang pakai kodam itu tadi yang seperti apa Mas? Oke, yang gimana? Saya menjelaskan ke pemirsa Business Entertainment ini lebih ke sebenarnya kodam itu dipercaya adalah sesuatu yang mengikuti kita kemanapun kita pergi. Kalau dari sisi agama yang dipercayai di Muslim ya kok ya. Iya. Saat seseorang itu lahir, di saat bersamaan itu lahir beberapa jin yang menyerupai orang ini tadi. Oke. Dan terpusat kepada orang ini tadi. Jadi saat dia pergi, jin itu akan mengiringi. Oke. Saat orang ini itu pergi ke tempat kerja atau kemana, ya dia akan mengikuti saja itu beberapa jin ini tadi. Meniru apapun yang kita lakukan. Nah, bahkan konon katanya jin ini kan usianya lebih panjang daripada manusia. Saat manusia menjadi tua terus meninggal dunia, jin ini itu terlepas ikatannya. Mereka itu akhirnya menempati tempat-tempat yang suka dikunjungi. Misalnya dirimu suka nge-gym. Jinmu nanti itu akan salah satu di tempat gym itu tadi. Atau suka beli makanan sehat di daerah Blok M seperti itu. Dia akan di situ. Nah, makanya kadang-kadang ngikutin, tapi setelah itu kan, setelah meninggal dunia kan dia pecah tuh. Nah, makanya orang kadang-kadang melihat hantu, itu sebenarnya bukan melihat arwah, tapi melihat kodam itu tadi yang terpecah-pecah ini tadi. Nah, kita harus pahami dulu bahwa jika hal tersebut kita percayai secara sugesti, maka kita akan percaya juga bahwa jin itu kan tidak memiliki wujud pasti. Dia bisa merubah wujudnya. Menjadi apa? Menjadi apa yang dia mau. Nah, tapi karena orang ini memiliki sifat tertentu, ya dia menyerupai sesuatu yang memiliki sifat yang hampir sama. Contoh, saat kita misalkan sedang, misalkan nyetir mobil, terus kemudian keserempet oleh mobil lain, terus kita keluar, kita marah. Nah, itu yang kalau menurut pengertian saya, orang itu memiliki kodam yang terus kemudian merubah dirinya ini menjadi seperti seekor singa seperti itu. Menyerang,
mencoba mengalahkan musuhnya atau mencoba untuk mempertahankan dirinya. Oke. Nah, inilah yang kalau saya kira menjadi sebuah bentuk dari si penggambaran dari kondisi kejiwaannya saat itu. Jadi Oke. kodam ini kalau boleh dimengerti itu artinya ada dua. Satu yang kita ingin kita ciptakan, kedua yang mewakili sikap dan sifat kita yang sudah ada. Contoh misalkan, kalau seseorang ini manja, terus kemudian dia itu penyayang, mungkin kodamnya kita gambarkan seperti kodam seekor kucing. Oke. Seperti itu. Tapi kalau orang ini misalkan dia itu seorang pekerja keras, mau berusaha, pantang menyerah, kodamnya kuda. Nah, Oke. seperti itu. Sosok Atau kuda ya, ya, yang menyerah ya. atau misalkan orang ini itu dia ini seseorang yang pandai bersiasat, akalnya banyak, dan dia ini pantang menyerah, kancil. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya lihat kodam ini, kita sikapi menjadi sebuah sifat penggambaran sifat dari orang yang kita lihat ini tadi, yang terus kemudian digambarkan oleh si makhluk halus ini tadi. Oke. Seperti itu. Makanya kan kalau misalkan kita ketemu sama seseorang yang dia ini orang-orang datang bertanya kepadanya dan dia ini seseorang yang bijak, kodamnya adalah seorang pria tua yang mengikuti. Nah, kayak gitu. Jadi kayak kalau boleh kita katakan kodam ini adalah bentuk penggambaran visual yang paling dramatis dari sifat seseorang ini tadi. Tapi bukan berarti sebenarnya kodam sama susuk beda dong, Mas. Kalau susuk kan dipasang. Kodam tuh ada nggak sih sistem yang bisa nggak sih misalnya gue datang Gini. ke buku nih mau pasang kodam gitu. Contoh misalkan gini. Paling gampang lah ya. Iya. Tahu Pokemon nggak? Tahu. Nah, saat Ash ini si karakter utamanya ini sama Pikachu, si Pokemon Iya. kuning itu tadi. Nah, ya kodamnya dia Pokemon ini tadi, si Pikachu ini tadi. Iya. Nah, misalkan ada karakter yang lainnya, dia pakai ini kesukaannya anakku karena aku tahu nih. Green Ninja itu Oke. kodok tuh. Nah, dia artinya kodamnya adalah si kodok itu tadi. Iya. Nah, Pokemon itu sesuatu yang merepresentasikan makhluk yang mengikuti kita dan menjaga kita. Intinya itu. Kalau susuk itu kan sama kayak dirimu pakai sabuk Hermes, ya kan, pakai sepatu LV, Iya. ya kan, atau menggunakan mobil Mercedes, yaitu Iya. sesuatu yang menjadi penguat kepada sesuatu yang kita akan bawa kemana-mana atau kita kenakan. Oke. Tapi kalau kodam ini lebih ke sesuatu yang dia ini melindungi, secara sifat dia itu menyerupai dan mirip sama kita. Ini pengertian saya ya. Iya. Dan dia menggambarkan tentang kondisi kita saat itu. Tapi kenapa di TikTok muncul? Sekarang lagi banyak banget nih Mas yang muncul. Jadi buat orang yang mau dicek kodamnya, kamu kodamnya terbuat dari apa? Bentuknya apa? Kok mereka bisa ngeliat, emang orang bisa ngeliat kodam kita dari mana ya Mas ya? Itu kan hiburan ya. Pada dasarnya mereka nggak beneran melihat. Iya. Dan kalaupun ditanya di sini, apakah saya percaya dengan kodam ini? Percaya kepada jin itu ada, bisa menyerupai, Iya. dan mereka itu bisa mengikuti mau kita kalau ternyata orang ini memang memiliki sebuah daya untuk berkomunikasi, yang saya tidak sarankan. Iya. Jadi kalau dikatakan bahwa orang-orang ini itu bisa menyerupai itu tadi, mengetahui kodam ya, itu cuman bercandaan, itu nggak beneran terjadi. Jadi itu bagian dari entertaining ya? Entertaining. Sama kayak misalkan ini bukan sebuah pembacaan secara pasti ya, kayak misalkan coba kalau seandainya bintangnya apa? Scorpio. Scorpio misalkan, karena sifatnya itu hewannya itu adalah kalajengking, maka kita akan bilang, oh kamu itu kalau seandainya nggak suka sama orang, itu langsung belak-belakan. Oke. Nah itu kan sesuatu yang menggambarkan ini tadi. Tapi apakah semua Scorpio seperti itu? Ya enggak. Iya. Jadi kayak sebuah ilustrasi tentang orang ini tadi berdasarkan sebuah kecenderungan yang berhubungan dengan simbolisasi. Oke. Jadi mungkin banyak yang berpendapat kalau kodam itu bisa dipakai, bisa kita ke dukun buat dipasang, itu berarti itu nggak benar ya Mas ya? Ya, itu tadi. Benar atau tidak tergantung sugesti orang ini. Kalau nanya ke saya nggak benar, karena sebenarnya kodam itu. Nah, ini yang lebih luar biasa. Saya juga ngobrol sama teman saya, seorang praktisi energi juga, namanya Reza El Fuego. Ini dia punya produk seperti ini. Kodam itu dia bilang bahkan, itu bisa diciptakan. Oke. Dan saya setuju. Kita bisa menciptakan kodam kita. Misalkan inilah, seseorang kemudian keluar dari pekerjaannya, dia menjadi seorang pengusaha wira swasta,
Misalkan terus kemudian dia wira swastanya ini harus berjualan makanan dan minuman di pinggir jalan. Dia yang terbiasa di kantor, menjalani kehidupan sehari-hari yang tenang, terjadwal. Dia harus menunjukkan dirinya yang nanti ketemu sama preman, ketemu sama pembeli yang demanding. Tapi kadang-kadang ketemu sama anak kecil yang nggak punya uang, tapi mereka juga pengen beli, tapi akhirnya nggak sanggup, terus dia harus ngasih itu tadi. Maka dia harus mempersenjatai dengan banyak kodam. Saat dia ketemu sama preman, ya dia harus jadi kayak singa. Tapi saat dia ketemu dengan anak kecil, dia berubah menjadi seekor kucing. Saat dia nanti ketemu dengan seseorang yang demanding, ya dia menjadi seekor kancil yang memberikan sesuatu seperti apa yang diinginkan. Nah, kodam itu seharusnya bisa diciptakan seperti hal ini tadi. Jadi kalau kita kalau kodam itu bisa mengikuti kita, ngapain cuma satu? Kan bukan istri, bisa banyak. Iya. Nah, makanya. Jadi ciptakan kodam sebanyak mungkin. Jadi kodam itu sebenarnya itu diciptakan dari diri kita sendiri ya, Mas ya? Kepercayaannya begitu. Iya. Oke. Tapi kalaupun kamu ngomong begini, kayaknya kamu nggak akan dikasih masuk di gerejamu nanti di hari Minggu. Kamu percaya kodam. Nah, ya kan? Tapi artinya apa? Yuk kita ambil positifnya. Bahwa sebenarnya ini adalah bentuk sugestivitas yang mempengaruhi produktivitas kita. Nah, kalau kodam ini membuat kita semangat, membuat kita jadi mau untuk memperjuangkan apa yang kita kira benar, terus mau untuk bekerja lebih keras lagi dari biasanya, ya udah adopsi aja kodam itu, kepercayaan itu. Tapi kalau terus kemudian membuat kita sombong, membuat kita jadi takabur dan jahat pada orang lain, ya sebaiknya jangan percayai hal-hal yang berbau perkodaman ini tadi. Oke. Menurut Mas Denny Darko, artis-artis yang pada sukses yang seperti tadi yang ramai di pemberitaan katanya Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad, Lesti Kejora pada ada kondam yang melindungi, itu benar berarti, Mas? Ya bisa saja benar dan mereka nggak menyadari. Oke. Tapi kan kembali lagi, kodam itu apa sih? Ya itu sifat mereka ini tadi. Jadi kalau misalkan Lesti Kejora ini harus punya kodam, ya kodamnya dia saat dia misalkan dianggap sebagai artis yang selalu lagunya ini selalu disukai oleh orang-orang. Iya. Ya, kodamnya mungkin seekor burung yang kicauannya merdu. Oke. Ya kan, atau seekor kupu-kupu yang dia ini menjelma dari seorang gadis desa terus menjadi seorang penyanyi yang cantik, glamor dan menarik seorang aktor ganteng seperti Rizky Bilar mau menikahinya. Itu kan kodam yang sebaiknya ya sudah ya kita percaya aja bahwa itu mewakili itu dalam arti yang positif ya. Oke, berarti selama ini kalau aku jujurnya makanya aku bener-bener buta. Tadi seperti yang Mas Darko bilang, aku kan nggak jujur yang di agama aku nggak boleh percaya yang seperti itu. Makanya aku bertanya dengan Mas Denny Darko. Dan aku jujur aku baru tahu nih pengetahuan tentang kodam dari sisi Mas Denny Darko. Selama ini aku punya pemikiran kodam itu sama kayak kayak susuk gitu. Jadi kalau kita pengen kodamnya singa atau kodamnya yang apa, kita tuh datang sama orang pintar supaya dimasukin kodamnya yang ngikutin kita gitu. Oke, beda ya Mas? Pertanyaannya. Ini Saramonik ada yang warna hitam dan putih. Kenapa beli yang putih? Ya karena pengen warna putih aja sih. Pengen itu kan sesuatu yang nggak bisa dideskripsikan, tapi kan pada kenyataannya misalkan aku ini selalu berpikir kalau warna putih itu lebih bersih, menunjukkan ketulusan, dan itu juga menunjukkan kelas sosial yang lebih positif. Karena kalau kelihatan kotor langsung kelihatan, ya kan? Nah, maka aku memilih warna putih. Dan untuk mencerminkan itu, aku beli Saramonik warna putih. Datang ke mana? Ke orang pintar. Orang pintar siapa? Yang menciptakan teknologi ini. Orang pintar yang mendatangkan ini dari Cina sehingga mau jualan di tempat yang kamu beli. Oke. Apa bedanya? Ya sebenarnya kan sama aja. Sama aja sih. Sama seperti dirimu misalkan mengenakan kaus putih ini. Iya. Ini saya yakin harganya pasti di atas 100.000, betul kan? Iya. Nah, padahal di toko di Indomaret misalkan, ini kaos putih nggak nyampe 100.000, paling cuma 60.000. Kenapa kok beli ini? Karena suka. Enggak, karena kamu percaya orang pintar itu mendesain logo yang bagus, menunjukkan sebuah sikap dari fashion statement produk ini dan cocok dengan nilaimu, maka kamu beli. Oke. Itu kodam juga. Oke. Paham ya maksudnya di sini? Paham. Nah, kenapa nggak kuliah di sekolah tinggi apa? Kenapa kok jauh-jauh harus dari Bogor pergi ke Unpar? Iya. Ya, jadi lulusan terbaik matematika, ya kan? Nah, itu kan kepercayaan kita terhadap logo Unpar itu tadi. Percaya bahwa pendidikannya ini memang yang terbaik dan cocok dengan keyakinan sebagai seorang Katolik di Universitas Katolik Parahyangan. Iya. Nah, itu kan hal-hal yang membuat kita akhirnya mempersenjatai diri kita dengan sesuatu yang ya menyerupai diri kita. Oke. Nggak mungkin dong dirimu masuk ke Universitas Muhammadiyah. Lo sama-sama bagus, tapi ya karena dirimu seorang Katolik, kamu memilih situ. Apakah kodam ini, apakah universitas ini tadi
ada yang jelek, enggak ada. Iya, iya. Tapi mempersenjatai kita dengan sesuatu yang kita yakini itu adalah pencerminan dari sikap dan sifat kita. Oke. Ya itu kan sesuatu yang manusiawi. Bahkan lebih daripada itu, nama itu adalah kodam pertama yang kita adopsi. Oke, jadi nama diberikan orang tua kita ya? Iya, misalkan saya ketemu sama orang namanya Mahesa Bagus Waluyo seperti itu. Mahesa itu adalah seekor kerbau. Bagus itu tampan. Waluyo itu artinya mulia, orang yang bisa mulia dan memuliakan orang-orang di sekitarnya. Benar nggak Waluyo? Sehat. Nah, sehat, ya seperti itu. Dan jadi kan ini hal-hal yang ini satu. Apakah saat anak ini lahir udah pasti akan sehat? Enggak, tapi sebuah doa. Oh iya. Jadi kodam ini harapan, sifat yang semoga mewakili orang ini tadi. Oke. Tapi bisa jadi kodam itu adalah sesuatu yang dianggap mewakili sikap orang ini tadi. Padahal orang ini yang menilai itu nggak tahu kodamnya apa. Gitu. Oke. Kalau seorang Mas Denny Darko sendiri merasa kodamnya apa, Mas? Wah, kalau saya mewakili ini kodam-kodam saya nih ada banyak. Nih kayak saya suka Batman itu karena kan dia ini orang biasa tapi dia cerdas dan mendidik dirinya untuk jadi powerful, membela apa yang dia yakini benar. Nah, karakter-karakter seperti ini yang saya kira ini adalah kodam-kodam saya gitu. Oke. Jadi pas saya melakukan sesuatu, saya ingat, oh karakter ini di film fantasi ini, mereka melakukan ini dan mereka akhirnya berhasil. Sama seperti misalkan kalau dirimu yang seorang yang religius, misalkan, oh kalau aku nanti menjadi seseorang yang memperjuangkan talent-talentku, aku akan meniru seorang Nuh yang dia ini walaupun dia itu hidupnya ini tidak mudah, tapi dia memperjuangkan hingga akhirnya dia bahkan membawa menyeberang bangsa ini ya, Ibrani ya saat itu ya. Iya. nanti dicari aja lah. Nah, menyeberangi itu kan sesuatu yang artinya ada sebuah cerita, sifat atau sebuah kecenderungan yang kita adopsi untuk mempersenjatai atau membensini kita melakukan kegiatan kita sehari-hari. Nah, harapannya seperti itu. Tapi kemudian kan dijadikan sebuah hal-hal yang sifatnya itu receh dengan kodamu apa? Ini ya sama kayak misalkan orang lihat wajah, kayaknya kamu cocoknya pakai baju putih. Oh, kamu cocoknya pakai baju ini. Oh, kamu kayak gitu. Apakah itu benar atau enggak? Belum tentu. Kayak misalkan kamu cocok pakai baju putih karena kamu seorang keturunan Tionghoa yang kulitnya terang. Nah, itu orang-orang kulit hitam di Jakarta Barat itu banyak. Mereka keren juga pakai baju yang putih gitu. Padahal mereka orang-orang Nigeria, orang-orang dari Afrika. Ya, itu kan satu hal yang ya bisa-bisanya manusia aja. Oke. Ini udah cukup jelas banget sih tentang pemahaman tentang kodam dari Mas Darko. Cuma ada satu lagi nih yang mengganjal juga di pikiran kita juga mungkin banyak teman-teman juga. Kemarin ada yang rame juga Mas, katanya kiamat katanya akan jatuh dari tanggal 29 Juni drama India. Kan aku nih tanya, bukan aku nih bisa menerawang. Jadi aku pikir ya udahlah biar teman-teman aku pengen nanya ke aku juga, coba tanya ke Mas Denny Darko. Kenapa menurut Mas Denny Darko tuh sebenarnya kiamat itu ada nggak sih? Kok kenapa dia bisa salah ngeramalnya di 29 Juni? Menurut Mas Darko kenapa Mas bisa salah? Ya kalau kiamat ada atau enggak saya nggak bisa jawab, tapi kita harus percaya. Dirimu pun harus percaya. Agama Samawi itu Yahudi, Nasrani, dan Islam itu harus percaya akan datangnya hari kiamat. Nah, ada seseorang yang saya nggak tahu ya agamanya dia ini apa, karena dia kan orang India. Iya, bisa India Hindu. Nah, saya nggak tahu apakah di Hindu itu ada kiamat atau enggak. Tapi bisa jadi dia meramalkan untuk seluruh orang di seluruh dunia. Nah, keyakinannya dia akan ada kiamat. Tapi kembali lagi, saat seseorang itu diramalkan akan sesuatu, itu hak orang ini meramal apapun dan hak orang yang mendengarkan untuk percaya atau tidak. Nah, saat percaya, permasalahan selesai. Dia menjual, dibeli. Tapi kalau nggak percaya, nah makanya saya menggunakan kartu-kartu ini. Untuk menjelaskan, saya tuh melihat tanda apa. Lah orang ini, dia cuma mengatakan bahwa 29 kiamat, titik. Orang kan jadi nggak percaya. Iya. Nah kalau ternyata memang iya atau enggak, kan dia nggak menunjukkan tanda-tanda. Jadi ya mau gimana? Padahal kalau menurut saya, Tuhan itu saat akan melakukan sesuatu, itu nggak ujuk-ujuk ada. Hujan pun kan nggak ujuk-ujuk dari terang, hujan gitu. Padahal kalau Tuhan mau bisa nggak? Bisa. Kenapa dibuat mendung? Terus dibuat hawanya jadi agak sumpek, agak-agak pengap karena anginnya kayak berhenti. Terus kita kayak udah nyium bau tanah
iya kan? Iya, Bu. Kayak pas mau hujan itu. Lembab-lembab. Iya gitu loh. Nah, ini kan artinya Tuhan itu menjalankan bumi dan semesta ini dengan pertanda. Oke. Manusia itu dikasih gladi resik dulu lah. Hmm. Dikasih tester dulu, nggak terus ujuk-ujuk, kayak gitu. Jadi tanda apa yang dia tunjukkan? Itu yang membuat saya nggak yakin dan nggak meyakini kalau kiamat itu akan ada. Nah, apakah memang nantinya kiamat itu akan ditunjukkan juga? Kan kalau di Al-Quran itu ditunjukkan tanda-tanda kiamat nanti akan apa. Gitu. Nah, dan menurut tanda-tanda itu belum sekarang ini belum semuanya terbukti dan belum menuju ke sana. Jadi ya mungkin karena itu kita nggak percaya ya kemarin itu. Iya. Karena ya dari si peramal dia bisa nyebut di tanggal 29 Juni. Dan sebenarnya kiamat, ingat gak sih Mas, dari tahun 2012 katanya bakal ada kiamat ya Mas ya? Ya, tiap 12 tahun sekali. Kelipatannya kan begitu tuh. Iya 12 juga ya. ya kan 24. Nanti mungkin 2000 berapa? Berikutnya berarti 36. 2000, iya 2036 12 lagi. Mungkin akan ada gitu. Jadi apa saya bikin aja? Kiamat di tahun 2036 seperti itu. Setelah Indonesia Emas. Belum 45 ya Indonesia Emas ya. Iya 2045. Jadi kalau saya kira sih ya yang ngawur aja sih. Iya. Karena dia nggak menunjukkan tanda-tandanya. Walaupun mungkin dikatakan bahwa ramalan sebelumnya dia ini tepat, tapi kan kembali lagi. Yang paling penting kan sekarang. Kalau nggak berhasil, apalagi meramalkan sesuatu yang exactly ya. Beda dengan misalkan aku nih, dirimu akan menikah 3 tahun lagi. Nah, itu kan dipengaruhi oleh dirimu, orang tuamu, calonmu, orang tua calonnya dia, teman-temanmu. Itu kan sesuatu yang. Tapi kalau kiamat itu kan Tuhan yang itu Tuhan nggak terpengaruh siapa-siapa gitu. Iya juga ya. Jadi harusnya nggak meleset. Tapi ini Iya. meleset. Ya karena tadi kalau saya bilang, ya dia nggak menunjukkan tanda-tandanya. Jadi boleh saya katakan ya, orang ini sepertinya sih cari sensasi saja. Tapi dirimu pernah nggak diminta orang lain ramal? Mas Darko ramalin dong kiamat pada tahun berapa, pernah nggak Mas? Belum sih, tapi kalau ditanya, yang pasti 10 generasi ke depan ini belum kiamat lah kalau menurut saya. Oh jadi sampai 10 garis ke depan menurut Mas Darko. Generasi itu artinya setiap ukuran orang pensiun ya. Iya. Berarti 50 kali 10, 500 tahun lagi belum kiamat kalau menurut saya. Oh, berarti kita sampai kita meninggal belum kiamat ya Mas ya? Belum. Jadi boleh tenang. Tapi ingat, pinjol tetap akan menagih kamu.